semua jemaat home, anggota Life Changing Community, ataupun semua Anda yang sedang menyaksikan ibadah Home Church Jakarta hari ini. Apa kabar? Saya percaya semua sehat, semua bersuka cita, penuh dengan damai sejahtera Tuhan dan terus penuh harapan di dalam Tuhan. Amin. Dan mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, tubuh kita untuk hari ini kita mau bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Walaupun secara fisik mungkin gak sama-sama, tetapi di tempat Anda masing-masing, mari kita mau bersatu memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan kembali hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Let's pray. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari baru yang boleh Engkau berikan buat kami. Terima kasih hari ini telah bangunkan kami, masih memberikan kami kehidupan untuk satu hari lagi kami berkarya, kami menjadi berkat bagi kerajaan-Mu Tuhan. Dan hari ini dimanapun kami berada dari tempat kami masing-masing, kami mau bersyukur atas kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, damai sejahtera-Mu, kasih-Mu kepada setiap kami hari ini. Dan kami siapkan hati kami Tuhan untuk bersama-sama mau memuji menyembah Engkau bersama saudara seiman di hari ini Tuhan. Dan kami mau kembali mendengarkan firman-Mu, biar Engkau terus bekerja di tengah-tengah kami. Kami percaya hari ini Kau lakukan perkara-perkara ajaib, Kau lakukan banyak mujizat dan perkara dahsyat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau sembah Dia ya, haleluya. Kami mau memberkati Engkau Tuhan. We will bless your name. I will bless the Lord forever. I will trust Him at all times. He
You have made me glad. You have made me glad. I'll say of the Lord, you are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, oh, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in time of need. My very present help in time of need. My very present help in time of need. Hallelujah, hallelujah, haleluya. Kau penolongku Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku,
setia, Kau setia Tuhan. Shanarama shanaralaya bashikarabata karalaya bashando sharabaraba. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Orabashandara baralaya bashandara rararara. Kinara mashandara laya bashi. Orabasya karata karalaya bashandara bakaya takaralaya basi karabata karalaya bashi. Ora baba baba shandara barata karalaya baralaya bashi. Hari ini kami mau katakan sungguh besar Tuhan pengorbananmu buat kami di kayu salib. Tapi Engkau telah naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kami, sehingga kami tahu kami mendapat bagian yang mulia di dalam kerajaan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, dan bahkan masa depan kami, segala hal yang bahkan kami gak tahu, kami mau serahkan kepadamu Tuhan, karena kami percaya Kau sediakan masa depan yang terbaik buat kami. Dan saat kami ada di bulan Juni ini Tuhan, biar Kau terus berkarya. Apapun kondisi yang kami lihat di sekeliling kami ini Tuhan, kami gak mau berpegang pada apa yang kami lihat, tapi kami mau berpegang pada perkataan-Mu, perkataan firman-Mu, janji-janji-Mu. Dan kami terus katakan Tuhan bahwa Engkau terus ada bersama dengan kami, sehingga apapun yang akan terjadi di minggu yang mendatang ini Tuhan, kami percaya semua untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu, biar Engkau bersabda lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terus bekerja di tengah-tengah kami, Engkau dahsyat. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya. Mari semua sama-sama saya katakan amin. Apa kabar jemaat Home Church semua? Walaupun kita dalam kondisi wabah COVID seperti sekarang, saya percaya kita punya banyak masalah, kita menghadapi banyak masalah, kita kaget dengan banyak perubahan. Tapi kita berdoa supaya Tuhan menyertai kita, memberi kekuatan dan jalan keluar buat kita, sehingga kita bisa timbul sebagai pemenang. Kita bisa belajar banyak dari kejadian ini untuk semakin mengenal Tuhan dan mengerti rencananya. Amin. Nah, kali ini kita akan belajar tentang connecting people. Nah, itu temanya gini loh, bagaimana sih menjalani calling kita dengan cara yang efektif sehingga bisa berdampak buat sesama. Bagaimana calling kita bisa dijalankan, bisa berkembang untuk bisa berdampak buat sesama. Kalau kita mau belajar ini, saya mau ajak kita lihat Matius 22 ayat 36-39. Bilang begini, ada seorang yang bertanya sama Tuhan Yesus waktu itu, "Guru, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan yang pertama dan terutama itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau saudara mau belajar hidup ini bagaimana, maka yang pertama Tuhan mau bilang ini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatanmu. Itu yang terutama dan pertama. Ini yang harus kita perhatikan sebagai yang terutama. Ini yang harus kita perhatikan sebagai yang pertama. Mengasihi Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengasihi Tuhan? Untuk kita bisa mengasihi Tuhan, jangan pukul dirimu. Jangan tekan dirimu, karena itu hanya akan menghasilkan
kegagalan. Jangan berusaha dengan melakukan ini dan itu. Walaupun itu peraturan agama, saya mau beritahu kalau saudara coba itu, saudara akan mengakhirinya dengan rasa frustasi. Dengan rasa yang tetap tidak layak di hadapan Allah. Kurang terus, seakan-akan Tuhan begitu jauh dari kita. Terus gimana caranya untuk bisa mengalaminya? Saudara, saya pernah melakukan seperti yang tadi pertama saya bilang. Saya menekan diri saya memaksa diri saya melatih diri saya untuk melakukan hal-hal yang baik. Baik nggak sih? Baik itu, tapi itu bukan penyebab kita bisa mengasihi Tuhan. Itu harusnya cuma menjadi akibat karena kita sudah dikasihi Tuhan. Saya 12 tahun nggak nonton bioskop. Saya melakukan ini, melakukan itu, tidak begini, tidak begitu. Boleh dibilang ini, menyiksa diri. Apa yang terjadi? Lewat waktu saya mengikut Tuhan, semakin lama saya semakin merasa frustasi, merasa nggak sanggup, merasa capek. Ikut Tuhan kayaknya susah banget. Dan saya mulai merasa munafik karena untuk menutupi banyak kekurangan saya berusaha seakan-akan saya sempurna. Dan saya merasa gagal. Sampai akhirnya saya mengerti dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 19 dibilang begini. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita. Perhatikan baik, ini kuncinya. Bukan kita yang sudah sayang sama Tuhan, tapi Tuhan yang sudah lebih dulu sayang sama kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi kita baru bisa mengasihi Allah dengan segenap hati kalau kita sudah menerima lebih dulu kasih Allah sama kita. Karena Alkitab bilang ini, bukan kamu yang mengasihi Tuhan. Alkitab mau bilang ini, kamu nggak bisa mengasihi Tuhan. Karena itu Tuhan yang mengasihi kita lebih dulu. Nah, bagian kita apa? Terima kasihnya, nikmati kasihnya, nikmati penerimaan yang sempurna atas kita. Kagumi betapa salibnya sudah menebus semua dosa yang kita lakukan. Yang sudah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, bahkan yang akan kita lakukan. Nikmati bagaimana penerimaan yang tanpa syarat sudah menerima kita dengan segala kekurangan yang dulu kita sadari, yang sekarang kita sadari, bahkan kekurangan yang baru besok-besok akan kita sadari. Semakin saya ikut Tuhan, saya sudah 30 tahun ikut Tuhan, semakin saya ikut Tuhan, semakin saya menyadari, saya bertumbuh. Ya, saya bertumbuh, tapi juga saya semakin menyadari betapa saya punya banyak kekurangan. Betapa semakin saya menyadari, ya ampun, sebertumbuh-bertumbuhnya saya, tetap aja ya saya banyak kurang, banyak licik, banyak tidak tulus, banyak. Dan saya mengagumi betapa dia sudah menerima saya dengan tanpa syarat, dengan sempurna. Betapa kasihnya sudah mengisi setiap lubang-lubang kekurangan saya dengan kesempurnaannya. Sehingga saya dilayakkan untuk boleh menjadi anak-anak Allah. Karena iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah, waktu saya menerima pengampunan ini, waktu saya menerima kasih karunia yang tanpa syarat, tanpa batas ini, di hati saya keluar ucapan syukur. Dan di hati saya melimpah dengan rasa gini, saya mulai mengasihi Tuhan dengan segenap apa yang saya bisa. Segenapnya saya tetap terbatas, tapi itu segenap yang saya bisa. Keterbatasan saya masih ada, kekurangan saya masih ada, kedagingan saya masih ada, ditutupi oleh kasih Allah yang sempurna. Semakin hari, semakin menikmati kasihnya, semakin menikmati cintanya, semakin kita bisa menikmati dan mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Jadi caranya kita bisa mengalami, menjalani, mengasihi Tuhan adalah gini, alami kasih Allah lebih dulu. Kenapa ini penting? Karena inilah hukum yang terutama dan pertama. Terutama dan pertama. Dari hukum yang terutama dan pertama inilah akan keluar kehidupan yang sejati. Dari yang terutama dan pertama inilah akan keluar kehidupan yang berbuah dan memuliakan Tuhan. Dari sinilah calling kita bisa berkembang. Kita bisa menikmati, mengembangkan calling kita dan berdampak dengan efektif buat sesama kita. Kalau kita bisa menjalani yang terutama dan pertama. Menikmati kasih Tuhan, menerimanya,
menikmati Dia menerima segala kelemahan kita. Karena itu mengalirlah kasih sama Tuhan. Mengasihi Allah dengan segenap hati. Dari situ akan keluar kehidupan yang sejati, kehidupan yang berbuah, calling yang akan kita lakukan dengan senang hati untuk berkembang dan berdampak dengan efektif. Bukan sebagai performance, bukan karena program gereja, tapi sekali lagi karena kita sudah menerima kasih yang berlimpah dari Tuhan. Nah, disebut yang terutama dan pertama. Kenapa? Karena dari yang pertama inilah jadi ada yang kedua. Hukum yang kedua, yaitu apa? Kasih sesamamu manusia. Dan Alkitab yang lucu bilang nih, yang kedua sama dengan yang pertama. Maksudnya apa? Mengasihi sesama itu sama dengan mengasihi Tuhan. Dengan kata lain, seberapa jauh kita bisa melihat, apakah saya sudah mengasihi Tuhan ya? Dari mana kita bisa lihat itu? Kita bisa lihat dari gini, seberapa jauh saya bisa mengasihi sesama. Seberapa jauh saya sudah menerima kasih Tuhan dan mengasihi Tuhan lagi. Sejauh dari mana saya lihatnya, seberapa jauh saya bisa mengampuni orang lain. Karena mengasihi sesama sama dengan mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu bukan abstrak. Mengasihi Tuhan tidak ditentukan dari getar-getar tangan kita. Dari merinding-merinding waktu kita menyembah. Dari berapa banyak bahasa roh yang kita ucapkan. Mengasihi Tuhan bisa terlihat dari seberapa jauh kita bisa mengasihi sesama kita. Mengasihi sesama adalah pernyataan worship kita kepada Tuhan. Nah, hukum yang kedua ini bilang begini. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya ulang ya, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita mau lihat calling kita bisa berkembang dengan efektif, maka perhatikan yang kedua ini. Ada dua pendekatan yang kita bisa pelajari di situ. Yang pertama, kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Coba lihat yang pertama, apa yang kau hadapi? Masalah apa yang kau hadapi? Pergumulan apa yang kau hadapi? Beban apa yang kau hadapi? Karena begini, beban, masalah, pergumulan yang kita hadapi sebetulnya juga dihadapi sama banyak orang di luar sana. Mungkin nggak semua punya masalah yang serupa dengan kita, tapi banyak yang punya masalah yang serupa dengan kita. Jadi waktu kita berusaha menolong diri kita, sebetulnya apa yang kita lakukan itu akan menolong orang lain juga. Kalau sudah punya masalah gini, aduh saya pengen rambut saya dipotong. Saya mau beritahu, bahkan hal sederhana seperti itu dihadapi juga banyak orang lain. Di luar sana ada banyak orang lagi bingung bagaimana potong rambut. Dan cara yang saudara terima untuk bisa potong rambut saudara dengan baik, itu akan menolong banyak orang lain di luar sana. Berbagilah, karena apa yang menolongmu akan menolong orang lain juga. Jadi lihatlah masalah kita apa, lihatlah yang kita butuhkan apa, lihatlah pergumulan yang kita sedang hadapi apa. Banyak orang menghadapi dan waktu kita ditolong, orang lain juga bisa ditolong. Amin. Saudara lapar, saudara makan, berbagilah, ada orang lapar di luar sana. Amin. Berbagilah, maka itu akan menjadi cara yang efektif untuk menolong orang di luar. Itu pendekatan yang pertama yang kita bisa pelajari dari mengasihi sesama kita. Yang kedua adalah gini, coba tempatkan diri kita di posisi mereka. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Taruh dulu diri kita di tempat mereka, di kondisi mereka. Terus bayangin, kalau saya di tempat mereka, apa yang saya rasa ya? Apa yang saya butuhkan? Apa yang menyenangkan saya ya? Betul nggak? Misalnya, ada orang yang sangat butuh sekali mereka dalam kondisi yang lapar. Coba tempatkan di posisi mereka. Kemarin kita banyak menolong orang dan saya lihat mereka waktu saya sapa, apa kabar Pak, apa kabar Bu? Ada yang balas nyapa, ada yang tersenyum, tapi juga ada yang diam, serba salah, kayak malu. Tapi saya bisa rasa gini, memang pasti mereka nggak suka ada di dalam posisi itu. Harus ngantri untuk sembako, harus ngantri untuk makan satu kali. Saya pikir saya coba merasakan posisi mereka. Dari situ saya mulai lihat apa yang saya bisa buat untuk mereka ya. Mungkin salah satunya nggak terlalu banyak ajak bicara. Mungkin. Karena ada beberapa orang nggak nyaman dia. Izinkan mereka menikmati pertolongan ini dengan cara mereka dulu. Misalnya begitu. Ada juga yang saya lihat, oh bagus kalau kita ajak bicara. Bagus nih, apa yang kita harapkan kalau kita ada di posisi mereka. Coba lakukan itu buat mereka. Maka itu akan membuat calling kita bisa semakin tajam memberkati orang. Istri saya melihat mereka ada beberapa yang diajak ngomong, dan waktu diajak ngomong mereka cerita, sampai waktu diajak ngomong mereka nangis. Ada beberapa orang yang senang diajak bicara. Tempatkan diri kita di posisi mereka. Kalau mereka senang diajak bicara, kita ajak bicara. Kita kuatkan mereka, kita hibur mereka.
Ada beberapa orang mungkin membutuhkan ini dan itu. Yuk tempatkan di posisi mereka. Maka kita akan bisa melakukannya dengan lebih efektif. Saudara, tadi pendekatan yang pertama juga saya teringat bahwa gini. Coba lihat apa yang kita butuhkan. Misalnya, apa yang saudara butuhkan. Kadang mungkin kita pernah melakukan kesalahan. Betul nggak? Rasanya pernah semua lah ya. Semua pernah melakukan kesalahan. Dan kita merasa, aduh menyesal dengan apa yang kita pernah buat. Melukai orang lain mungkin. Salah paham sama orang lain sampai kita, aduh kalau bisa saya pengen minta maaf. Saya mau tanya, kalau saudara dalam posisi itu, apa yang saudara harapkan? Dimaafkan kan? Betapa dimaafkan itu bisa melegakan hati kita. Menyembuhkan kita. Memulihkan kita. Membuat kita bisa move on dan menghadapi masa depan. Hal yang sama, lakukan pada sesamamu yang mungkin bersalah sama kita. Maafkan mereka. Hampiri mereka dan bilang nih, saya maafin kamu ya. Saya maafin kamu. It's okay dengan yang lalu. Saudara tahu, sama seperti itu menyembuhkan kita. Itu juga akan menyembuhkan orang lain. Itu akan memulihkan dia. Membuat dia bisa maju lagi dalam hidup dia. Jadi kalau saudara mau berkembang dalam mengembangkan calling kita supaya efektif berdampak buat orang, coba renungkan dua pendekatan ini. Apa masalah kita? Kalau itu menyembuhkan kita, itu akan menyembuhkan orang lain juga. Kalau itu menolong kita, itu akan menolong orang lain juga. Yang kedua, tempatkan diri kita dalam posisi mereka. Maka kita akan bisa ikut merasakan dan mengerti apa yang sebaiknya saya lakukan buat mereka. Bagaimana sebaiknya saya melakukan hal ini untuk mereka. Bukankah itu yang Tuhan Yesus juga kerjakan buat saudara dan saya? Bukankah itu yang Tuhan lakukan buat kita? Dalam Filipi 2 ayat 6-8. Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan Tuhan Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan menjadi sama dengan manusia. Kenapa? Sebab dia tahu itu yang dibutuhkan. Dia tahu itu yang bagus dan dia ingin juga merasakan di posisi kita. Dan dalam keadaan sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Karena pengampunan yang akan dia berikan itu yang akan menyembuhkan kita. Kenapa dia mau taat sampai mati di atas kayu salib? Karena dia menempatkan diri dalam posisi saudara dan saya. Dia tahu rasanya seperti apa kebutuhan diampuni itu. Dia tahu rasanya seperti apa kebutuhan untuk bisa beroleh kehidupan kekal itu. Yohanes 1 ayat 14 juga bilang ini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan penuh kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Maukah saudara mengasihi sesamamu? Maukah saudara dan saya mengasihi sesamamu? Yuk belajar menempatkan diri di posisi mereka. Yuk coba rasakan apa yang mereka rasakan. Dari situ kita akan mulai bisa mengembangkan talenta kita, karunia kita, untuk bisa efektif memberkati sesama. Saya harap saudara diberkati. Saya harap kita semua bisa jadi berkat bagi sesama kita. Sama seperti Tuhan sudah memberkati saudara dan saya. Amin. Yuk kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih buat jemaat Home Church. Terima kasih buat jemaat yang punya kerinduan yang begitu rupa. Bukan untuk hidup buat dirinya sendiri. Bukan hanya untuk menikmati kasih Tuhan sendiri. Tapi juga berbagi buat orang lain. Tuhan, pertajam kami. Mampukan kami untuk mengerti apa yang harus kami lakukan, supaya apa yang kami buat bisa betul-betul menyentuh hati sesama kami, efektif memberkati sesama kami, dan berdampak dalam kehidupan mereka dalam arti yang sedalam-dalamnya. Tolong kami yang terbatas, tolong kami yang penuh dengan kekurangan ini, mampukan kami untuk boleh berdampak bagi sesama kami, seperti Tuhan berdampak bagi kami, seperti Tuhan mengerti kami. Mampukan kami juga melakukan hal yang sama buat orang lain. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Tuhan berkati saudara semua. Happy Sunday. Terima kasih kepada Pastor Andi. Thank you ya. Udah jadi berkat untuk Home Church di minggu kedua bulan Juni ini. Dari angle-nya Pastor Andi kita belajar sungguh bahwa justru ini adalah isi hati Tuhan untuk kita makin dalam situasi ini makin mencari Dia, dan buahnya adalah kita engage, kita connecting dengan sesama kita, menyatakan kehendak Allah.
menyatakan kasih Tuhan untuk sesama kita. Wah, thank you banget ya Pastor Andi ya, terima kasih. Nah, mau menyambung dari Pastor Andi tadi, saya mau kasih beberapa pemikiran untuk perenungan saja. Terutama untuk apa yang kita alami di home church. Mungkin saudara bilang hari ini, Pak, saya tuh orangnya nggak people person, saya nggak terlalu berhubungan dengan orang lain. Saya bisa mulai dari mana ya untuk bisa engage ini? Nah, tentu seperti apa yang tadi di-sharing, mulailah dengan mencari Tuhan. Mulailah dengan mencari isi hatinya Tuhan. Sehingga itu overwhelm dalam hati kita. Kita sendiri yang pertama ini merindukan ada hati Tuhan dalam hidup kita yang menggelora gitu, gairah yang pingin kita nyatakan kasih Tuhan kepada orang. Tapi mungkin karena kita belum biasa, mulainya dari mana? Mulailah dari yang paling sederhana. Mulailah dari orang terdekat tentu, ya kan? Suami kayak saya, mulai dengan istri, ya dong. Istri, mulailah dengan suami, engage. Ya, kalau biasanya pulang kerja cuma nanya, gimana kantor? Gitu ya. Baru suaminya bilang, baik. Udah rutinitas. Coba sekarang mulai tanya soal rasa, soal perasaan suami, gimana untuk rumah. Mungkin selama ini suami sibuk kerjanya atau istri sibuk kerjanya. Ada bagian rumah yang saudara nggak pernah perhati. Ini kok pot ini sekarang udah ada 3 nih. Ada bunga yang baru tumbuh bunganya. Mulai engage, saling komunikasi, mulai bangun hubungan emosional, hubungan rasa. Ya, mungkin sekali-kali suami istri godain, ya nggak? saling menggoda hal-hal yang dulu saudara sering lakukan, tapi sekarang udah nggak buat lagi. Ya, saya memang orangnya suka iseng, ya kan? Tapi kalau di rumah, ini rahasia rumah saya nih. Saya ini yang malah sering diganggu sama istriku. Ya, orang banyak nggak percaya, bilang, pasti yang gangguin suami. Enggak, malah istriku yang gangguin. Saya tahu dia orangnya nggak yang gitu, tapi karena dia pingin engage, minimal dengan pasangannya, dia buat itu. Bagaimana buat saudara yang single hari ini? Pak, saya bingung Pak, di rumah kos sendirian, engage-nya gimana nih Pak? Ya, kalau saya kasih sekarang, carilah pasanganmu, kan aneh ya. Dengar saudara, mulailah dengan apa yang kita bisa. Contoh, saya percaya saudara mungkin punya sosmed, punya teman di Facebook atau teman di Instagram. Coba cek, lihat teman lama, ya. Coba cek, ini tahu ada teman SD atau teman SMP, teman SMA, ya, atau bahkan teman baru yang minta di fallback misalnya gitu ya. Begitu dia fallback, engage, mulai tanya, hai apa kabar? Tanya kerja di mana, kuliah di mana, ya. Dari situ kita mulai bisa membangun sebuah hubungan dengan orang lain. Saya punya beberapa adik rohani yang memulai engage dengan Facebook, sekarang dari hubungan-hubungan itu sudah punya kelompok pemuritan. Wih, luar biasa ya saudara ya. Dari engage yang sederhana. Ya. Perhatikan kata kuncinya adalah engage-nya, connecting-nya. Bulan ini jadi bulan tema kita adalah engage. Ya. Berhubungan, berinteraksi dengan sesama kita. Kan ini masa-masa yang sulit ya, berinteraksi dengan sesama kita. Tetapi pakailah metode, pakailah media yang mungkin kita bisa. Ya. Pak, ini justru Pak, gara-gara WFH. WFH kerja di rumah. Dari pagi sampai malam malah nggak bisa engage. Nah, perhatiin saudara, kuncinya di engage-nya. Ya. Walaupun kerja di rumah, coba tetap punya waktu khusus untuk engage dengan keluarga. Minimal makan siang bersama. Ya nggak? Yang dulu udah lama nggak makan siang bareng nih. Buatlah makan siang bersama. Mungkin sekarang anak-anak sekolah di rumah.
Mungkin papa atau mama sekarang nemenin. Ya, kalau dulu nggak bisa nemenin, saya dengar banyak rekan-rekan yang lagi pusing ini karena pelajaran anak kita ternyata susah banget ya. Tapi saya berdoa hati kita dipenuhi kasih Tuhan untuk kita interaksi, engage, dan connecting minimal dengan keluarga kita tahu yang kita kerjakan adalah sebuah rencana Tuhan. Yang kedua mungkin saudara yang tadi di keluarga, di rumah, mungkin saudara di tempat kerja. Ya, coba hari-hari ini mulai engage, mulai connect, bangun koneksi, connecting dengan klik dengan rekan kerja. Mungkin yang selama ini kita ngobrolnya kerjaan terus, bangun hubungan. Mungkin di sosmed kalau nggak bisa ketemu, tanya gimana keadaanmu, gimana nih keadaan kita, mungkin pendapatan agak dikurangi mengikuti situasi yang ada, gimana. Jadi tanyanya adalah orangnya, membangun hubungan. Ya. Kalau saudara atasan, coba sekarang engage dengan bawahan saudara, minimal tim inti saudara di kantor, dengan nanya sesuatu yang bukan hanya masalah kantor, ya enggak? Gimana rumah kamu? Ada kesulitan? Anak-anak gimana? Susah ya? Ini kita tantangan gitu. Kalau engkau mungkin bawahan, coba kalau punya nomor kontak atasanmu, ya, WA atau SMS mereka tentang harapanmu untuk mereka. Misalnya, saya berapa kali sama orang yang lebih senior dalam masa-masa ini, saya bilang, Mas atau Mbak, aku doain loh, semoga kesehatan kalian semua sehat, keluarga sehat, dan baik-baik saja. Itu balasannya panjang, saudara, karena seneng loh orang menerima sebuah perhatian. Kalau saudara kayak gitu sama atasan hari-hari ini mungkin boleh. Nggak usah terlalu sering-sering, jangan ganggu orang juga. Tapi ya, mari kita berusaha untuk engage, koneksi, bangun hubungan dengan orang-orang yang ada di lingkungan kita. Jangan terpuruk dengan semua kesulitan ini. Mari bangkit. Amin, saudara. Hari-hari ini saya berdoa, biar melalui rencana Tuhan ini, kita semua kita semua justru keluar untuk makin ada dalam rencana Tuhan. Untuk saudara dan untuk saya. Tuhan berkati. Terima kasih karena Anda telah beribadah bersama kami di Home Church Jakarta. Dan sebelum Anda mendengarkan beberapa info berikut, inilah visi dari gereja ini. Persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, dan persembahan khusus dapat Anda transfer melalui rekening BCA dengan nomor 0700 504 000 atas nama GBI Home. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota LCC dan Anda yang telah berpartisipasi dalam program iGive. Program ini masih kami buka dan Anda dapat terus menyalurkan donasi melalui rekening BCA GBI Home dengan memberikan keterangan iGift, atau Anda dapat menghubungi nomor WA ataupun melalui akun Instagram @homechurchjakarta. Ibadah online umum maupun Kids at Home dapat kembali Anda ikuti minggu depan melalui channel YouTube Home Church Jakarta jam 10 dan 11 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lainnya, silakan mengikuti akun Instagram @homechurchjakarta. Sebelum kita terima doa berkat, saya mau pakai kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih untuk semua koordinator yang hari-hari ini bahkan sudah mulai mempersiapkan hal-hal apa saja yang kita perlukan kalau pada saatnya nanti kita bisa ibadah kembali di SQ. Dan saya tahu mungkin belum dalam waktu dekat ini, cuma kita perlu mempersiapkan dengan sungguh-sungguh dan hati-hati. Nah, untuk itu persiapannya harus baik. Dan dari hari-hari ini mereka sudah mulai membicarakannya, buat SOP-nya luar biasa. Mulai meeting untuk itu. Terima kasih ya teman-teman ya, kalian luar biasa. Dan kedua, saya mau ngucapin
untuk rekan-rekan yang nanti akan ikut seminar relevan. Terima kasih. Saya tahu di masa-masa seperti ini, kita jangan berhenti mengejar rencana Tuhan. Harus terus ngejar, terus apa ya Tuhan untuk kita. Nah, untuk itu mereka akan ikut seminar ini, walaupun seminarnya online juga, melalui Zoom, tapi kita akan sama-sama diberkati pasti melalui seminar ini, atau klinik ini, atau pelatihan ini. Puji Tuhan, saat ini, mari terimalah berkat Tuhan. Arahkan hati saudara sama Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di dalam kasih yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang terima berkat ini sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu, God bless.